Sapalai yang mesti liakang, sapalai yang mesti tesanakang, sapalai yang kita rasakan itu, ya saatnya untuk kita harus menikmati sasi lompa tiba-tiba ada banjir besar. Karena ini perubahan iklim terjadi. Intensitas hujan deras yang mengguyur desa Rohomoni dan desa Haruku, Pulau Haruku. Jadi tidak ada musim hujan tetapi ada banjir. Sekarang ini musim-musim panas kan? Mengapa harus ada terjadi banjir? Ini perubahan iklim karena kita tidak peduli. Kalau di sini orang Maluku bilang tidak kelesang, tidak peduli dengan alam ini, kita tidak jaga dengan baik. Daerah Maluku Manise. Nah karena itu kita punya banyak prediksi-prediksi sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada itu kadang-kadang itu meleset semuanya. Tapi kita harus bertahan karena apa mau dikata kita sudah terlanjur untuk tidak jaga alam ini dengan baik. Kalau bukan katong dua, perbangun akang, paria akang, daerah Maluku Manise. Beta ini nama Elisa. Beta kepala Kewang Haruku, biar selama kita terpisah hari ini kita bersatu. Haruku ini namanya yang pertama itu waktu Portugis datang. Haru ukui artinya ujung pohon waru. Ya, Haruku ini terkenal dengan adat istiadat dan budayanya. Seperti Kewan dan Saksi itu sudah ada dari tahun 1600. Sampai sekarang masih tetap ada. Saksi ikan lompa ini itu sudah ada dari tahun 1600, masih ada sampai sekarang ini. Kewang itu sudah ada dari tahun 1600, masih ada sampai sekarang ini. Nah ini yang satu kelebihan di negeri Haruku itu dari negeri dan kampung-kampung yang lain yang ada di Maluku. Jadi orang berbicara mengenai Kewang, dia tidak tahu Kewang itu apa. Padahal Kewang itu adalah asalnya dari hutan. Ewang itu adalah hutan. Dulu orang tua mau ke hutan ditanya, opa atau tete mau kemana? Ya, beta... Dia tidak pernah menjawab bahwa dia mau ke hutan, tetap dia menjawab, beta mau ke Ewang. Jadi Ewang itu hutan. Jadi Kewang itu adalah asal kata dari Ewang. Artinya dia penjaga Ewang atau penjaga hutan, juga penjaga laut, dan penjaga tata krama dalam kampung. Dia menjaga keamanan kampung. Dan saya waktu kecil itu sudah aktif sekali ya dengan teman-teman. Ikut juga bapak tua yang jadi kepala Kewang itu saya ikut-ikut, dia punya kegiatan saya ikut terus. Lalu saya mengerti bahwa sebenarnya peran Kewang ini seperti begini, menjaga keamanan, menjaga alam, menjaga ketertiban di dalam masyarakat, dan juga menjaga kebersihan sungai, laut, dan sebagainya. Itu semua saya ikut gerakan daripada OPA itu. Nah, dari situlah saya belajar bagaimana saya harus menjadi seorang kepala Kewang apabila saatnya nanti. Karena ini adalah warisan orang tua dari tahun 1600, jadi berganti terus. Jadi waktu saya mau ujian sekolah dasar untuk masuk SMP, saya dilarang tidak bisa lagi untuk melanjutkan sekolah. Harus tinggal hanya dengan berbekal sekolah rakyat. Makanya saya ada di kampung dan menjadi kepala Kewang mulai dari tahun 79 sampai sekarang ini, karena hanya dengan pendidikan sekolah rakyat. Jadi kalau takut menjadi mayat, jangan ngibut memotong tikungan. Dengan bekal cuma sekolah rakyat, beta jadi penyelamat lingkungan. Kalau kita biasanya Kewang itu 40 orang. Nanti sekarang ini sisa 30 karena 10 orang sudah meninggal. Dan itu ada perempuan 5 orang tetap, dan yang sudah meninggal itu adanya anak-anaknya yang juga masuk untuk mewarisi, untuk ya tetap menjadi Kewang. Aktivitas kita bukan cuman menjaga dan melestarikan alam, tapi juga menjaga tradisi-tradisi yang ada di dalam negeri sendiri. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain yang memang kita lakukan, khususnya anggota Kewang melakukan patroli, baik itu di laut, baik itu juga di darat. Nama saya Berti Dobert, biasa dipanggil Berti. Saya anggota Kewang Haruku. Saya menjadi anggota Kewang kecil itu dari umur 7 tahun. Dan sampai usia saya kira-kira 18 atau 19 tahun, saya menjadi anggota Kewang dewasa. Ini membuat saya menjadi anggota Kewang itu karena yang pertama itu saya cinta terhadap lingkungan, dan yang kedua karena lingkungan saya memang harus dijaga ya.
karena ada beberapa hal yang perlu kita pelihara, terutama hasil-hasil alam. Contoh kecil kayak sasi lompa. Nah, untuk itu saya merasa punya keinginan untuk melestarikannya juga. Sasi itu adalah larangan untuk tidak boleh mengambil sumber daya alam berlebihan dan tidak boleh mengambil sumber daya alam itu sebelum waktunya. Nah, itu pengertian mengenai sasi. Mari juai rame-rame, katong jaga akan baik-baik. Sapalai, 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 kang ale. Mari juai rame-rame, katong jaga akan baik-baik. Kalau yang melanggar hukum sasi ini biasanya 1 minggu 1 kali kita bersidang. Dan di dalam persidangan adat itu yang bersalah itu diundang, dipanggil untuk datang menghadap kewang. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk jadi setiap hari Jumat kita harus bersidang untuk membuat semua pelanggaran itu yang melanggar sasi itu harus dikenakan sanksi. Kalau dengan pelestarian lingkungan, ya itu semua aturan-aturannya ada itu. Tidak boleh menebang pohon di tepi kali. Malah kita harus menanam lebih banyak lagi. Kemudian kita juga harus menanam bakau itu. Karena bakau itu adalah daunnya itu akan jatuh, membusuk dan ke laut itu terhanyut oleh sungai. Dan ke laut berarti dia itu akan menjadi makanan plankton. Dan setelah ikan makan plankton, maka manusia punya akhirnya harus makan ikan. Jadi semakin banyak plankton, semakin banyak pohon bakau, semakin banyak plankton, semakin banyak ikan, semakin menjadi kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Nah, itu mata rantai ya, mata rantai hubungan, mata rantai. Yang diajarkan oleh tetua kita dulu itu sebenarnya banyak yang diajarkan ya, seperti menanam pohon, bukan cuma mangrove atau sejenisnya, tetapi ada pohon-pohon lain yang diajarkan kepada adik-adik, bahkan kepada teman-teman yang lain, seperti pohon buah-buahan ya, pohon durian, kenari, yang lain-lain dan sebagainya di tepi-tepi sungai. Ada juga yang menjaga kelestarian burung maleo, ada juga menjaga kelestarian penyu, yaitu yang selalu diajarkan oleh tetua-tetua kewang kita yang dulu. Kita selaku anak-anak muda untuk yang saat ini tergolong dalam kelompok kewang pemuda ya di negeri ini, adalah kita buat kelompok untuk belajar, kelompok belajar yang dimana kita didik adik-adik kita yang masih di bawah umur agar mereka mencintai lingkungan. Di situ kami membuat regenerasi, proses kami berikan tingkatan-tingkatan pembelajaran tentang alam bagi mereka supaya kedepannya mereka menjadi kedepannya mereka selalu menjaga dan melestarikan alam itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan kami yakin bahwa kedepannya pasti lahir kewang-kewang baru di negeri ini sendiri. Kalau kita mau mengajar orang, kita harus berbuat dulu. Itu prinsip saya. Dengan gerakan kewang kecil, dengan gerakan kewang untuk menanam bakau, dan sekarang ini sudah menjadi kenyataan yang ada di benak kita semua, maka akhirnya orang sadar juga bahwa lingkungan ini harus dijaga. Perkenalkan, nama saya Patricia Kisya. Umur saya 15 tahun. Saya ikut kewang kecil karena di situ diajar untuk menjaga alam, menanam bakau, pelihara maleo, mengangkat sampah di pinggir-pinggir pantai. Kita ada punya kewang perempuan, kewang laki-laki. Kewang perempuan itu ada 5 perempuan, di antara 40 orang laki-laki itu ada 5 perempuan. Itu perutusan atau penunjukan dari tiap-tiap marga besar atau soa itu. Dan mereka punya tugas untuk menjaga dan menangani masalah-masalah yang untuk perempuan. Jadi kalau kita bicara gender, ya gender itu sudah ada dari zaman dulu. Kita bicara pembangunan berkelanjutan, ya dia sudah ada di zaman dulu. Jadi orang tua kita itu memang pintar kok dari dulu. Sudah bisa berpikir bagaimana perkembangan perempuan, partisipasi perempuan itu supaya peran perempuan itu tetap ada di dalam di dalam kelompok adat.
berbicara mengenai perbedaan pendapat itu memang itu jujur, itu selalu terjadi karena kita sadari sungguh bahwa Kewang senior memang banyak pengalaman, banyak ilmu yang mereka dapat semenjak mereka menjadi anggota Kewang juga. Seperti contoh kecilnya, hal-hal kecilnya seperti aturan-aturan seperti perempuan yang tidak boleh panjat pohon, karena mengikuti zaman dulu, orang tua dulu kaum perempuan itu dilarang. Di dalam aturan sasi itu dilarang kaum perempuan memanjat pohon. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, perempuan sudah sederajat sama laki-laki. Jadi perempuan diperbolehkan naik pohon dengan caranya berpakaian yang pantas. Itu aturan-aturan yang memang diangkat dari kaula-kaula muda untuk merubah beberapa aturan yang memang kedepannya itu menjadi yang lebih baik. Dari hal itulah yang membuat ada saja yang pertentangan dengan Kewang muda dan Kewang senior. Tapi perselisihan itu hanya di dalam kubu Kewang sendiri aja. Tapi semuanya bisa terselesaikan. Ya, saya harus terbuka. Karena kita akhirnya harus berbicara semua itu dengan baik untuk mereka, supaya kita semua satu pikiran ya. Walaupun mereka masih muda, mereka masih anak-anak, mereka masih Kewang anak-anak muda, kita harus terbuka dengan mereka. Sehingga mereka mungkin tidak mengerti itu. Ya, kalau di sekolah juga mungkin anak-anak tidak pernah belajar mengenai lingkungan kok. Tapi kalau dia keluar dari sekolah, dia datang dan dia belajar tentang lingkungan, kemudian dia menanam bakau, itu satu hal yang nyata. Yang akhirnya menjadi peringatan untuk dia bahwa dia harus tetap menjaga alam ini dengan baik. Yang paling ditakuti itu karena sekarang kan banyak ya kaula-kaula muda yang ada punya rencana-rencana lain yang mau merubah pola pikir dari Kewang-Kewang senior yang dulu, sehingga mereka tuh kayak tidak seperti kita yang memang mengutamakan aturan-aturan dari leluhur, seperti itu. Harapan saya semoga bisa dicontohi oleh masyarakat yang lain supaya jangan membuang sampah di laut, mengotori alam yang sudah diciptakan, dan melestarikan apa yang sudah dibuat. Sebelum saya menutup mata, saya harus melihat bahwa Maluku ini tetap lestari. Alam Maluku akan indah dan semua orang akan datang belajar di sini. Itu sebagai sebuah peringatan untuk kita semua. Jadi, kalau berlayar ke utara, memang badai tak diduga. Saatnya Maluku angkat suara, selamatkan bumi kita sekarang juga. Rame-rame, katong jaga akan baik-baik. Sapalai, kalau bukan alih.